Tes tes, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Counseling Coding. Channel yang akan membahas semua perkodingan di alam semesta ini. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas secara detail tentang model. Di video sebelumnya kita membahas controller, view, dan database ya. Nah, sekarang kita akan membahas model yang mana model ini agak sedikit lebih banyak detailnya gitu ya dibandingkan controller dan view. Nah, kita ulang lagi. Apa sih itu model? Model, model, model adalah representasi dari tabel atau data. Nah, gitu ya. Ini model ya, teman-teman. Nah, arsitektur modelnya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi sebenarnya ya, arsitektur modelnya tuh seperti ini, teman-teman. Kita anggap ini database biasa. Kemarin kan kita telah menggambarkan arsitektural rafelnya ya. Kita anggap ini model. Nah, gini. Jadi kemarin kita membahas di video sebelumnya database itu direpresentasikan oleh model gitu ya. Jadi model juga menjembatani database ke controller gitu, teman-teman. Nah, tapi yang sebenarnya tuh model tuh bukan nyambung ke database, teman-teman. Tapi model tuh menyambungkan ke tabel yang ada di database gitu lebih tepatnya ya teman-teman. Jadi perumpamaannya seperti ini. Tabel itu tabel itu sama dengan model teman-teman gitu ya. Nah, ketika kita menuliskan model atau mengkodingkan model gitu ya. Jadi model itu merepresentasikan hanya atributnya aja teman-teman. Kita sudah bahas di minggu kemarin atribut di tabel tuh yang kayak gimana sih gitu kan. Nah, saya tunjukkan lagi. Oke, saya tunjukkan lagi. Bentar. Nah, oke. Nah, jadi model tuh hanya merepresentasikan atribut yang ini saja, teman-teman. Title, title 2, title 3 gitu. Kita misalkan contohkan ini tuh nama ya. Terus ini alamat kayak gitu kan. Alamat gitu. Ini ada eh misalkan kontak gitu ya. Kontak. Nah, si model ini tuh hanya merepresentasikan atribut ini aja. Kan ini atribut gitu kan ya, ini atribut. Sudah dibahas juga di video kemarin bahwa ini atribut. Nah, ini si model tuh sekali lagi hanya merepresentasikan atributnya aja nih. Nah, kalau isi-isinya tuh ini tuh ada di database teman-teman gitu. Ya, isi kayak value 1, value 4, value 7 itu adanya di database bukan di model gitu, teman. Oke, lanjut saja kita membuat modelnya di text editor kita, Visual Code. Kita buka project terlebih dahulu. Dulu nyalakan sumnya.
star, star. Nah, jadi sekarang kita akan membuat model. Nah, model tuh seperti saya sudah bilang merepresentasikan tabel. Nah, selain kita membuat model, kita juga akan mempraktekkan memindahkan atau yang biasa disebut para developer itu migration. Nah, kan data itu ada di database nih. Kita coba cek lagi database-nya. Kemarin kita sempat buat, masuk ke localhost php my admin. Kita akan buat lagi dengan nama first db create. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel. Namun untuk di Laravel kali ini kita tidak akan membuat tabel di MySQL-nya gitu ya. Tapi kita akan membuat tabel menggunakan Laravel CLI. Tapi sebelum kita membuat tabel, kita harus mengkonekkan Laravel kita dulu ke database. Caranya gimana? Kita masuk ke file .env, lalu samakan DB database-nya dengan nama database kita. Nama database kita adalah firstdb. Nah, ini format untuk teman-teman yang menggunakan Windows ya. Jadi DB portnya 3306, terus DB username-nya root. Nah, untuk DB passwordnya dikosongin aja. Apabila teman-teman memakai Mac, teman-teman bisa mengisi DB portnya 8886, lalu DB username-nya tetap sama root. Tapi untuk Mac, DB passwordnya diisikan root juga gitu ya. Nah, karena kalian memakai Windows, seperti ini. Oke, kita lanjut saja untuk membuat tabelnya menggunakan Laravel CLI. Caranya HP Artisan Mac model, karena model itu merepresentasikan sebuah database seperti yang saya bilang dari video-video sebelumnya, maka dari itu kita akan membuat model serta migration-nya. Kita akan beri nama modelnya adalah people. Untuk syarat Laravel terkait model, kita harus memberi nama file model kita dengan awalan huruf kapital. Misalkan teman-teman mempunyai dua kata untuk file model ini, kata selanjutnya juga kita cirikan dengan huruf kapital. Contohnya misalkan people gitu. Jangan people seperti ini. People gitu. Lalu ini nama modelnya. Setelah nama model, strip M. Jadi strip min M ini menandakan kita akan membuat migration-nya gitu ya. Kita enter. Oke, model telah berhasil. Setelah itu kita cek di mana model people, lalu di mana migration people. Cara ceknya saya sudah menunjukkan di video sebelumnya.
Jadi untuk file model itu berada di folder app, lalu masuk folder models. Nah, di situ ada file yang kita buat gitu ya. Untuk file migration-nya dengan nama create people underscore tabel itu ada di folder database, lalu ada folder migration. Nah, di sini file migration kita tersimpan. Setelah itu, dikarenakan model untuk merepresentasikan data, khususnya atribut dalam tabel, maka dari itu kita akan membuat atribut-atributnya. Di mana membuat atribut-atributnya yaitu di file migration yang telah kita buat gitu. Di sini di create people tabel. Nah, kenapa sudah ada seperti ini? Karena dalam suatu tabel itu harus mempunyai primary key atau kata atau ciri kunci dari tabel tersebut gitu. Jadi Laravel memudahkan kita yang telah menyediakan atribut tersebut. Ini codingan default ya. Tinggal kita menambahkan apa aja sih atribut-atribut yang harus ada di tabel people. Contohnya kita name, cara nulisnya gini, $table, tanda panah seperti ini, lalu memasukkan tipe data. Untuk misalkan kita akan menambahkan atribut nama. Nah, nama akan terdiri dari teks. Untuk di Laravel ini teks tidak hanya di Laravel, tapi di semua bahasa pemrograman teks itu ditandakan dengan string, lalu nama atribut. Dalam kurung, kutip, nama atribut. Kita kasih namanya. Oke. Lalu selain atribut nama, pasti ada kontak. Kita buat kontak. Kontak itu karena dia walaupun angka, tapi tetap tipe datanya string. Karena kenapa? Karena untuk kontak itu, khususnya nomor telepon, kita tidak akan menjumlahkan nomor telepon gitu ya. Jadi tetap string. Kita beri nama tag. Lalu untuk tipe data integer, kita akan menggunakan atribut umur. Umur. Seperti itu. Oke, typo, sorry. Nah, lalu setelah ini kita akan memindahkan atribut-atribut ini ke database. Karena kenapa? Di database kita belum ada table gitu ya. Belum ada table. Kita cari-cari tahu dulu bentuk table dari database seperti apa. Oke. Nah, jadi kita hanya menambahkan title 1, title 2, sama title 3 yang kita beri nama atribut. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan telah di migration, file migration kita, maka akan terbentuk seperti ini. Akan muncul tabel dalam database kita gitu ya. Nah, seperti ini. Dalam tabel ini ada data yang bentuknya seperti ini. Data-datanya gitu ya.
Oke, kita lanjut. Kita migration file ini dengan cara kita menuliskan di PHP CLI untuk keywordnya yaitu PHP artisan migration. Oke, error sebentar, kita akan perbaiki error seperti ini biar untuk membersihkan PHP artisan migration. Kita tahu dulu migration untuk Laravel 8. Laravel, kita lihat dokumentasinya apabila teman-teman kesusahan dalam menentukan keyword CLI-nya. Quick documentation. Migration. Oh, migrate ya, bukan migration. Jadi artisan migrate. Nah, berhasil dimigrasi ke atau berhasil dipindahkan ke database kita. Kita cek, kita refresh. Nah, untuk tabel-tabel yang lain ini tuh default dari Laravel-nya ya. Itu bisa dihiraukan terlebih dahulu. Ini tabel yang telah kita bikin. Ada atributnya, ada nama, telepon, umur gitu ya. Kalau ID kan sudah default dari Laravelnya juga, lalu ada create add dan update add itu juga sama default dari Laravelnya karena kita sudah lihat ada tabel timestamp itu untuk memigrate create sama update add. Setelah itu untuk merepresentasikan atribut tersebut kita masuk ke file models untuk people.php lalu kita ketikkan protected available available lalu array. Isi array di sini adalah isi dari atribut-atribut yang ada di tabel kita gitu ya. Tapi tidak semua atribut-atribut yang ada di tabel people ini itu dimasukkan. Karena kenapa? Untuk ID, create, dan update tuh itu akan otomatis direpresentasikan oleh Laravel. Tidak perlu untuk merepresentasikan dalam array yang ada di model gitu ya.
hanya nama, telepon, sama umur gitu yang kita tambahkan tadi di file migration. Lalu kita bisa ketikkan nama, koma, kutip, telepon, lalu ada jangan lupa titik koma karena PHP adalah bahasa pemrograman yang cache sensitif. Oke, untuk model sampai di sini. Setelah ini file model atau representasi dari data untuk ke migration itu bisa kita pakai ketika kita akan memasukkan logic pada controller. Mau itu logic create, update, read, and delete. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Maka dari itu, kita telah mempelajari fundamental tentang Laravel yang terdirikan model, view, controller, serta database. Gitu ya. Untuk video selanjutnya kita akan studi kasus CRUD, yang mana CRUD ini untuk memenuhi logic dari controller. Gitu. Dari itu, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Serta juga nyalakan tombol loncengnya biar ada notifikasi ketika ada video terbaru dari Kenceleng Coding. Oke, see you next lesson and bye-bye.